sudah catin pertama, catin keduanya sebulan sudah catin pertama, catin kedua, catin ketiganya 6 bulan setelah catin kedua, terus setahun catin keempat, jaraknya kelima juga setahun. Jadi mau itu hamil nanti atau enggak, catin itu tetap. Jadi kita dapat catin itu 5 kali seumur hidup, itu untuk perlindungan 25 tahun ke atas untuk kesehatan kita. Itu yang TT ya. Nah, yang kedua kalau masalah tadi Pak mau bilang masalah usia reproduksi. Usia reproduksi, kalau untuk yang perempuan 20 tahun ke atas, untuk yang laki-laki 22 atau 25 bagusnya. Kalau di atas itu juga lebih bagus lagi. Yang kurang berisiko apa, Mbak? Kalau yang tadi dibilang Pak Mul yang bumil yang lilanya kurang dari 23, kemungkinan itu biasanya waktu hamil nanti juga bayinya kecil, itu yang kemungkinan. Tapi ada juga walaupun Lilanya kecil tapi bayinya besar ada. Tapi biasanya kalau pengantinnya kecil otomatis juga kecil bayinya. Kalau masalah HB ya, kalau HB itu bagusnya di atas 11. Kalau ibu hamil biasanya 8, 9, 10. Tapi kalau di bawah 11, kemungkinan itu nanti terjadinya anemia. Kalau anemia, kalau ibunya mengalami anemia, kalau dari sekarang aja udah anemia, apalagi nanti pas hamil. Karena apa? Pas hamil itu pembagiannya dua, untuk ibunya, untuk anaknya. Jadi kalau sekarang udah anemia, otomatis nanti ibu hamil pasti anemia. Jadi dari sekarang, makanya kalau di sekolah program Puskesmas itu di sekolah kayak remaja dikasih tablet tambah darah. Mungkin Mbak Tika pernah lihat orang Puskesmas ke pesantren bagi tablet tambah darah. Kalau di sekolah juga iya biasanya dari Puskesmas. Terus setiap ada juga misalnya pusing, mungkin itulah seharusnya kalau kita mau jadi mau persiapan hamil, sebelum hamil juga tablet tambah darahnya diminum. Terus susu sebelum hamil juga diminum, itu untuk persiapan hamil nanti untuk kedepannya. Terus apa lagi ya Pak? Masalah KB-nya Pak? Masalah KB, kalau untuk pengantin saya sarankan sih kalau umurnya udah matang, nggak disarankan untuk KB. Tapi kalau umurnya di bawah 20 memang disarankan KB, tapi tidak KB hormonal. Ya. KB-nya ya kondom, ya kalau azal, senggama terputus, atau buang di luar, ya mungkin itu. Tapi kalau udah 20 tahun ke atas menikahnya, itu nggak apa-apa, disegerakan punya anak. Kalau sama-sama siap, ibaratnya suami istrinya siap nantinya ke depannya. Kenapa? Kalau hamil, kalau kita tidak mempersiapkan diri, nanti ada juga kejadian baby blues. Kesiapan ibunya, mentalnya belum siap punya anak. Kenapa? Kalau udah punya anak, otomatis tidurnya udah kurang, iya kan? Mau aktivitas udah ada yang ganggu, istilahnya intinya. Terus apalagi kalau gak ada dukungan suami, dukungan keluarga, bisa-bisa kejiwaan ibunya terganggu. Itu yang apa? Kalau memang belum siap punya anak, ya tunda dulu, tapi tidak dengan KB. Boleh nunda, tapi tidak dengan KB. Kenapa? Kalau udah KB nanti takutnya susah untuk dapatnya lagi. Kecuali KB-nya KB bukan Mbak terputus, ya apa-apa. Tapi kalau KB apa? Kalau itu alat obat kontrasepsi. Kalau KB perencanaan, keluarga berencana, bukan alat dengan KB ya Bu. Iya. Jadi dengan alat obat kontrasepsi. Karena di masyarakat tahunya KB. KB jadi, ya.
Iya. Enggak. Jadi, Itulah perubahan mindset yang sekarang. Kalau seandainya kita menggunakan alat obat kontrasepsi KB terus, jadi orang masyarakat beranggapan KB itu alat obat itulah yang jadi apa? Sebenarnya KB itu kan perencanaan keluarga, keluarga berencana. Jadi dalam hal ini adik-adik yang dalam pertemuan ini kan perencanaan, proses perencanaan proses tahap perencanaan keluarga. Nah, perencanaan pembentukan keluarga. Nah, jadi mengatur jarak kelahiran adalah bagian dari perencanaan keluarga, KB berencana. Obat pun alat obat alokon tadi itu adalah bagian dari keluarga berencana, perencanaan keluarga. Nah, jadi yang namanya keluarga itu harus direncanakan seperti itu. Yang dua baru siap. Catinnya dari mana? Dari SP5. Coba disarankan untuk apa dulu, Mbak Mul? Untuk aplikasi LC Mail. Yang pasangan dua langsung ke KUA aja. Nah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu alat-alat kontrasepsi yang pertama yang jangka panjang yaitu MOW, implan, IUD. Kalau yang jangka pendek suntik, pil, dan kondom. Ya, kalau yang di situ yang non hormonal yaitu kondom sama IUD. Ya, yang non hormonal. Kalau yang hormonal tadi selain itu ya hormonal. Terus kalau yang misalnya tadi itu yang bidan desa bilang sama Kak Nur, seumpamanya umur catin itu kurang dari 20 tahun disarankan untuk tidak hamil dulu, yaitu menggunakan non hormonal atau yang kondom. Kalau enggak yaitu senggama terputus atau gimana ya, Asal. ya dibuang di luar, itu spermanya itu dibuang di luar. Kalau seumpamanya umur kurang dari 20 tahun. Indikatornya kontraindikasi. Untuk yang hormonal tadi apa kontraindikasinya? Untuk hormonal bercak wajah kayak gitu. Gimana? Yang bercak wajah, dingin terhadap suami, bukan. Efek samping kontraindikasi. Misalnya seumpamanya di situ efek samping misalnya suntik misalnya dingin sama suami atau gimana, disarankan untuk ganti alat kontrasepsi. Ada pertanyaan, Dek? Untuk alat obat kontrasepsi. Nah, jadi alat obat kontrasepsi ini kan yang namanya keluarga, yang programnya KB itu membawa alat kontrasepsi dan program-program lainnya. Jadi seandainya nanti ini terjadi di lapangan ya, adik-adik yang hadir di sini, terjadi di lapangan itu bapaknya kadang tidak mau tahu. Jadi tidak mau tahu, harapannya nanti yang muda ini tetap mendampingi istrinya, mau ber-KB apa didampingi, ditanyakan. Nanti ada indikator yang hormonal yang disampaikan ibu tadi, yang hormonal, ada indikatornya yang dingin terhadap suami, taunya uring-uringan jadi pernikahan atau perceraian. Itu harapan kita, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai permasalahan-permasalahan kecil bisa menjadi hal yang besar. Jadi adik-adik nanti untuk perencanaan keluarga tetap melaksanakan atau mendampingi istrinya yang siap ya, Dek. Jadi suami siaga. Ya, Bu. Suami siaga, siap antar jaga. Jadi yang namanya keluarga harus siap semua seperti itu. Untuk yang berikutnya, untuk penjelasan tentang kesehatan reproduksi, kami persilahkan kepada Bu Bidan. Kepada Bu Bidan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk Jatim, untuk calon pengantin,
Kalau yang kesehatan biasanya pertama masalah anemia. Kalau anemia, kalau udah pernah periksa darah HB, kalau HB-nya kurang dari normalnya sih bagusnya di atas 11 gram. Kalau di bawah itu untuk persiapan kehamilan itu yang jadi masalah. Kalau kita anemia, kita aja anemia nanti pengaruh sama bayinya. Itu untuk yang program masalah kita kedepannya mau hamil kan. Kalau tadi kan dibilang sama penyuluh KB, sama sub KB-nya, terus KB-nya tadi umur yang bagus itu di atas 20 tahun. Itu udah matang, semuanya matang istilahnya kan, dari segi umur kita udah matang, reproduksinya juga matang. Reproduksi itu kesiapan rahim kita untuk menerima calon bayi yang ada di dalam rahim. Itu yang ibaratnya dibilang matang. Kedua, kesiapan mental ibunya. Kalau ibunya nggak siap hamil dulu, nggak apa-apa ditunda dengan KB, dengan alat kontrasepsi nundanya, tapi yang tidak hormonal disarankan. Kalau udah pakai hormonal nanti, kenapa di masyarakat kita, jangankan masyarakat tetangga kita, misalnya orang tua kita sendiri, kalau kita bilang, Bu, aku belum mau hamil, aku mau nunda, mau KB dulu, pasti tidak boleh. Jadi disarankan kalau nggak pakai kondom ya sengkoma terputus tadi. Itu kalau belum siap. Kenapa sesuatu semuanya harus direncana. Kalau kita sama suaminya belum siap, kenapa? Kalau udah hamil nanti, otomatis banyak perubahan di dalam rumah tangga tuh, banyak perubahannya. Apalagi kalau nggak ada dukungan suami, nggak ada dukungan keluarga, itu yang stres ibunya, bukan suaminya, ibunya yang stres nih. Nah itu terus yang untuk kesiapan hamil selain kita anemia itu cek anemia, apa udah pernah Mbak? Cek anemia udah pernah belum? Periksa HB itu? Belum pernah ya? Tapi selama Mbak lagi halangan, lagi haid itu ada pusing nggak atau gimana? Enggak, paling cuma sakit perut aja. sakit perut aja. Mainnya teratur. Berarti kan kalau itu tuh harus dicek Mbak. Nanti tuh kalau pas hamil dicek sama bidannya. Tapi kalau di SP8 saya nggak tahu. Kalau di Air Mujito ini biasanya semua program sama. Ada kelas ibu hamil. Nanti kelas ibu hamil itu juga yang dijelaskan nanti semuanya. Kalau ini kan untuk persiapan aja. Jadi anemia sebelum kita merencanakan hamil, cek aja dulu apa HB-nya. Kalau memang HB-nya rendah, Mbak pacu dengan minum tablet tambah darah. Itu. Kedua, biasanya di ibu hamil juga diperiksa tentang gizi ibunya agar pencegahan bayi yang stunting, balita yang stunting nantinya. Jadi periksa lila, biasanya lingkar lengan, ukur lingkar lengan atas, bagian atas. Kalau kurang dari 23, kemungkinan nanti hamilnya ibunya aja kurang, apalagi bayinya. Itu. Jadi disarankan ibunya untuk pola makannya diubah lagi. Terus sebelum hamil juga biasanya disuruh perbaikan gizi. Perbaikan gizi bisa minum susu sebelum hamil. Kan ada sekarang udah ada dijual di apotek-apotek ya Mbak ya. Itu. Apa lagi ya? Iya. Kalau masalah KB tadi mungkin udah jelas. Mungkin banyak efek sampingnya, setiap orang beda. Itu intinya. Satu lagi, harus semua apapun harus didukung sama suami. Mau KB pun harus sama suami, ibaratnya biar tahu suaminya. Mau hamil, mau merencanakan kehamilan, mau merencanakan KB, harus suaminya harus tahu. Jangan ibunya aja, ya Mas ya. Nanti nggak tahu pas hamil nggak didukung sama suaminya, ngidam ini nggak diturutin, mau ini nggak diturutin, kasihan ibunya nantinya untuk kedepannya. Itu aja mungkin Pak. Apa ada lagi yang mau ditambahkan? Nanti aja udah seiring jalan waktu nanti tambahkan. Mungkin itu aja yang masalah TT tadi belum ya Pak ya? Ya. Kalau TT apa udah TT? Belum. Kalau TT itu biasanya kita
seumur hidup dapat 5 TT selama hidup itu. Itu untuk perlindungan 25 tahun ke atas. Pertama sebulan sebelum nikah biasanya udah disarankan TT. Entah kalau di KUA-nya nggak tahu. Kalau dulu kerja sama di KUA sebelum nikah wajib TT. Sebulan setelah nikah TT yang kedua, 6 bulan setelah TT yang kedua, TT yang ketiga, setahun itu TT keempat, setahun lagi TT kelima. Jadi sekarang nggak ada lagi TT itu pas hamil. Jadi sebelum hamil kita udah dipersiapkan dengan TT itu tersebut tadi. Jadi nggak nunggu hamil dulu TT-nya. Nah, kalau dulu iya TT hamil tuh TT 1, TT 2, setiap hamil TT 1, TT 2. Kalau sekarang enggak, cukup 5 kali selama kita hidup istilahnya. Enggak ada lagi yang TT. Kegunaannya Bu, TT? TT itu pencegahan tetanus toksoid, ibaratnya pencegahan infeksi pada bayinya, pada ibunya. Itu kegunaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Masalah kesehatan? Kalau masih ada tanya boleh nanya. Mungkin saya yang lupa. Itu jadi masalahnya. Apa yang jadi pertanyaan Mbak dari penjelasan kami bertiga tadi? Apa yang belum jelas bilangnya? Apa Mbak bertanya tentang kesehatan? Sekarang belum ada, nanti kan tanya. Iya. Nanti Tanya. Iya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Dedek, sedikit ilmu. Mungkin dalam hal ini adik-adik yang sedang dalam masa-masa fase-fase kasmaran tingkat tinggi ini tidak memperhatikan atau mendengarkan keluar masuk kiri, keluar kanan. Tapi yang namanya manusia itu Dek, otaknya itu ada sedikit dalam apanya itu, dalam ilmu apanya itu ada alam bawah sadarnya menangkap sedikit. Walaupun sekarang ini adik sedang mengambang, pemikirannya sedang kasmaran tingkat tinggi tadi, tapi alam bawah sadarnya ada tangkapannya sedikit. Nah, ke depannya nanti karena otak ini struktur yang paling rumit, yang paling bisa mengambil kembali memorinya. Memori ini kemungkinan adik ambil kembali ke depannya seperti itu. Apa yang kami sampaikan hari ini mungkin hari ini tidak adik lakukan atau tidak adik dengar dengan baik, tapi memori alam bawah sadar adik merekam. Setidaknya sedikit dari memori bawah sadar itu akan mengulang kembali, akan adik laksanakan ke depannya, begitu seperti itu. Nah, jadi untuk lanjutan kegiatan kita itu aplikasi LC-Meal. Itu kan pencegahan stunting tadi untuk apa? Mencegah terjadinya stunting saat adik-adik nanti mempersiapkan kelahiran bayi. Bawa HP semua deh, HP Android. Ada data? HP adik ada? Bawa HP Android? Enggak bawa paket. Pak Sekda siap paketnya Pak Sekda. Udah itu tinggal ya. Makanya enaknya itu kalau di kantor desa. Iya, di kantor desa ada apa? Kalau di sini kan apa kayak masang itu kemarin Pak APN. Petang itulah yang dia. Kabarnya udah lewat sih. Udah Ya, ini lewat kan negara. bahasa.